Ciao. Bu Monik, welcome. Kita mau membahas seputar kesehatan mental pada anak ya. Tapi untuk menuju ke sana, saya mau nanya dulu nih. Gangguan mental pada anak itu biasanya terdeteksi pada usia berapa sih Bu biasanya ya? Sebenarnya gini, kegangguan mental pada anak ini bisa terjadi dari usia yang paling dini. Oke. Biasanya kita akan lihat mulai dari screening perkembangan dulu nih. Jadi ketika anak itu baru lahir, idealnya di usia 6 bulan mereka sudah melakukan screening perkembangan. Oke, 6 bulan. 6 bulan sejak lahir dong. Sejak ya? lahir Oke. dilakukan screening perkembangan. Kenapa? Karena bisa jadi mereka mengalami keterlambatan perkembangan. Dan keterlambatan perkembangan ini bisa mempengaruhi bukan saja aktivitas mereka sehari-hari, tapi juga nantinya mempengaruhi pikiran mereka, perasaan mereka, kemudian pergaulan aktivitas mereka sehari-hari. Gitu. Nah ini yang kita deteksi dari dini. Oke. Gitu. Nah, indikasinya tuh apa aja Bu? Nah kalau dari usia 0 sampai 5 tahun yang pertama-tama dilakukan tentu adalah milestone perkembangannya. Apakah mereka sudah mencapai tahapan perkembangan yang optimal sesuai dengan usia kebanyakan. Misalnya anak usia 1,5 tahun, kalau mereka belum bisa mengucapkan satu kata, kemudian belum bisa menunjuk, gitu ya. Nah itu indikasi keterlambatan perkembangan yang kita perlu telusuri lebih lanjut. Seringkali memang memerlukan terapi juga. Gitu. Nah itu kalau di bawah usia 5 tahun. Nah tapi pada anak usia 3 tahun misalnya mereka juga bisa mengalami gejala-gejala yang lebih kompleks. Misalnya anak yang terus-menerus tantrum, emosinya sulit dikendalikan. Masalah sedikit sepele aja dia bisa ke-trigger tuh. Terus langsung meledak-ledak, marah-marah, nangis-nangis, guling-guling di lantai. Nah ini kita perlu evaluasi lebih lanjut. Ada apa? Apakah karena misalnya ada keluhan fisik atau misalnya ada keluhan-keluhan lain yang memang mendasari. Contohnya anaknya mengalami kecemasan. Nah itu juga bisa dialami. Nah biasanya kalau anak itu cemasnya apa sih Bu? Seputar apa sih biasanya? Kalau pada anak-anak usia di bawah usia 8 tahun, biasanya paling sering terjadi adalah separation anxiety. Apa itu? Jadi mereka mengalami kecemasan berpisah dengan orang-orang yang dipercaya, figur yang dipercaya, umumnya adalah orang tua. Itu biasanya itu kecemasan yang terjadi. Tapi bukan tidak mungkin terjadi kecemasan-kecemasan yang lain. Ada namanya gangguan sensori pada anak. Gangguan sensori pada anak ini juga bisa mendasari penyebab terjadinya kecemasan pada anak. Jadi anak serba ragu-ragu ingin memulai sesuatu gitu. Iya. Selain tadi Bu Monik udah sebut masalah terapi untuk penanganannya. Apakah ada obat-obatannya juga? Obat-obatan itu hanya bisa ditentukan oleh psikiater. Oh, jadi beda nih. Dari medis ya. Betul. Jadi psikolog dan psikiater itu berbeda. Yes. Psikolog hanya bisa memberikan bantuan misalnya berupa psikoterapi. Psikoterapi itu apa aja sih? Psikoterapi itu ada yang bentuknya talking terapi. Jadi kita ngobrol nih, terus saya gali insight misalnya. Terus membantu dia untuk menyadari sebetulnya core problemnya ada di mana sih. Atau misalnya ada juga bentuknya art terapi. Pada anak-anak ada yang namanya play terapi, teraplay, banyak banget macam-macamnya. Nah itu kalau misalnya sudah terjadi. Nah kalau kita bilang ya ini belum terjadi, apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua supaya si anak nih nggak sampai keganggu nih kesehatan mentalnya? Nah yang pasti yang perlu orang tua perhatikan betul-betul adalah apakah terjadi perubahan sehari-hari pada si anak. Misalnya anak yang tadinya chatty, berisik gitu bawel, suka ngobrol, sedikit-sedikit gitu sedikit-sedikit diceritain semua. Mami, papi, aku begini. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ditanyain diem aja. Lebih sering mengurung diri di kamar. Itu biasa terjadi pada anak-anak yang remaja nih ya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan, ada apa nih? Gitu. Nah, kalau pada anak-anak yang usia sekolah 12 tahun ke bawah atau mungkin 6 tahun ke bawah, yang perlu kita perhatikan misalnya dari nafsu makan. Itu kelihatan. Terus ada juga anak-anak yang bisa juga mengeluhkan keluhan-keluhan fisik seperti misalnya perutnya mual, pengen muntah, kok aku pusing ya, kok aku nggak enak badan ya, kok aku rasanya ngantuk mulu ya gitu. Tapi udah dicek medis, semuanya baik-baik aja. Nah itu kita perlu bantu si anak untuk menyadari lebih lanjut sebetulnya apa sih isu yang dimiliki.
Nah, kalau misalnya pada saat kehamilan, Bu Monik bisa menjelaskan nggak ke orang tua pas hamil tuh harusnya gimana sih gitu? Gini, memang sangat banyak penelitian yang mempercayai bahwa pada saat proses kehamilan, kecemasan, stres, depresi itu sangat mempengaruhi janin. Ya, kenapa? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah ketika orang tua merasakan stres, cemas, dan depresi, itu detak jantungnya berbeda, ritme jantungnya berbeda. Kalau dilakukan EKG, itu terasa tuh ya perbedaannya. Nah, padahal si bayi ini, si janin ini menerima makanan kan dari plasenta yang berhubungan langsung dengan darah si ibunya. Jadi, ketika detak jantung itu berbeda, si janin pun akan merasakan detak jantung yang berbeda, ritme yang berbeda. Dan, turun lah itu ya. Betul. Jadi kalau detak jantungnya si ibunya cepat, maka si janinnya itu juga akan merasakan deg-deg berbeda. Ritmenya tidak membuat si janin nyaman. Sehingga ketika si janin lahir, si anak ini lahir, dia cenderung rentan mengalami kecemasan juga. Kenapa? Karena tadi dia merasakan dari dalam janinnya sesuatu yang tidak nyaman. Padahal di dalam janin itu harusnya si anak merasakan tenang, apalagi di dalam air gitu kan. Nah, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada yang menyatakan bahwa kecemasan, stres, dan depresi serta gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya itu diturunkan secara genetik. Gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Walaupun dipengaruhi dari masa janin, bukan berarti kesehatan mental anak hanya tanggung jawab mamanya ya. Kesehatan mental anak juga tanggung jawab bersama antara si mama dan si papa. Kenapa? Karena tugas suami juga dong menjadi suami siaga. Jadi ketika si mamanya lagi hamil, coba dijaga emosinya, diperlakukan dengan sebaik mungkin. Wah, gitu kan. Tertohok. Iya, kurang lebih seperti itu Bu Monik ya. Bu Monik tuh di Rumah Sakit Premier tuh praktek kapan sih? Saya praktek setiap hari Senin jam 2 sampai jam 5 sore. Oke, jam 2 sampai jam 5 sore. Itu dia sampai Premier. Oke Bu Monik, sampai ketemu di podcast berikutnya mungkin. Oke, siap sekali. Mungkin atau udah siap sekali, udah dijawab. Siap banget. Banci tampil kali ya. Asal jangan banci beneran. Oke, ciao. Oke, thank you.